Rahayu saudara-saudara jiwa Tosan Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kreasi Channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Tidak terasa kita sudah pada tayangan ke-81. Tema yang saya bawakan hari ini adalah keris sebagai benda seni sekaligus merupakan benda personal. Mari kita urai satu persatu, kita mulai sebagai benda seni. Keris sebagai benda seni di dalam satu kalangan perkerisan kita sebut sebagai ilmu eksoteri, nilai luar daripada Tosan Haji. Ketika kita bicara tentang nilai seni daripada Tosan Haji, di dalamnya cuma ada dua hal yang penting untuk kita pahami, yaitu menyangkut tentang keindahan dan kelangkaan. Ketika kita bicara tentang masalah keindahan, segala sesuatu yang terindah di muka bumi ini tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa juga untuk diraba, namun bisanya hanya dirasa oleh hati. Jadi pesan tentang keindahan itu adalah hati. Ada aspek yang kedua dari benda seni ini. Di samping keindahan penting kita pakai sebagai sesuatu pegangan, karena ini benda seni, kita juga harus melihat dari sisi aspek kelangkaan. Kenapa dalam benda seni itu kelangkaan itu menjadi suatu hal yang penting? Karena terkait juga dengan ego kita sedikit di situ. Ketika kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, rasanya kita akan jadi puas terhadap barang yang kita miliki. Namun ketika kita memiliki barang yang semua orang punya, semuanya jadi lumrah, ya akhirnya biasa-biasa saja. Namun kalau kita melihat tentang kelangkaan, di dalam Tosan Haji itu, kelangkaan itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Buat saya, sesuatu Tosan Haji, katakanlah keris yang sangat tua sekali, tapi bisa utuh, itu menurut saya kelangkaan. Ada seseorang menitik beratkan kelangkaan dari sisi besinya harus yang super. Ada orang yang melihat dari sisi garapnya. Garap itu kalau melihat keris itu nggak kegedean, nggak kecil-kecilan, antara panjang dan lebarnya itu sesuai, rasanya itu menjadi garap yang baik. Ada pegangan di dalam dunia perkerisan, bicara tentang garap itu biasanya ukurannya adalah pastikan panjang dari gonjol kita ini sebagai ukuran. Bilah itu minimum 3,5 kali lipat lebih panjang dari 3,5 kali lipat dari gonjonya. Jadi ketika gonjo itu katakanlah 10 cm, berarti minimum bilahnya itu harus 35 ke atas. Karena kalau di bawah biasanya secara pakem jadi nggak match. Bisa saja karena aus akhirnya ada looknya yang berkurang. Di samping utuhnya, di samping besinya, di samping garapnya, ada juga menitik beratkan kelangkaan dari pamor yang super langka. Ada juga orang melihat kelangkaan dari kinatahnya. Apakah itu inlay saja, apakah sinarasa, apakah kinatah? Kalau kinatah itu adalah sedikit aja, apakah yang kamarogan lebih dari sepertiga daripada bilah? Bukan hanya dari sisi permukaan seberapa banyak di kinatah, melainkan kualitas dari kinatah. Kualitas kinatah itu ada yang grade 1, grade 2, grade 3, semuanya terkait dengan unsur keindahan tentunya. Di samping kelangkaan dari sisi kinata, ada juga orang melihat dari sisi tangguh. Misalnya tangguh pajang misalnya. Menjadi sangat diminati kolektor karena apa? Karena pajang itu
hidupnya tidak lebih dari 50 tahun. Makanya tidak banyak keris yang diproduksi oleh Kasultanan Pajang. Wajar saat itu barang menjadi langka. Kelangkaan bisa dari profil dari yang ada di keris tadi, apakah itu gajah, apakah itu singa, apakah macan, macam-macam dan lain sebagainya. Dan juga di samping profil ada juga orang melihat kelangkaan dari dapurnya. Ketika di antara kelangkaan tadi itu banyak yang mengumpul jadi satu dalam bilah itu, itulah yang kita sebut dengan masterpiece item mahakarya Tosan Aji itu. Jadi itulah paling tidak kita melihat Tosan Aji sebagai benda seni dari sisi eksoterik. Jangan lupa ada unsur keindahan, ada unsur kelangkaan. Dalam hal kelangkaan kali ini kita akan bahas dari sisi dapur. Ketepatan saya kaitkan dengan review. Review pertama saya adalah terkait dengan dapur. Garuda. Dapurnya Garuda ada mahkotanya. Pamornya berdaringan kebak. Saya melihat tangguh estimasi PB10. Ketika kita bicara tentang masalah PB10, PB10 jumeneng pada tahun 1893 dan berakhir 1939. Sehingga banyak para pemerhati Tosan Aji, PB10 adalah titik terakhir kita menganggap pusaka itu kita sebut dengan sepuh karena usianya di atas 100 tahun. Bukan sesuatu parameter yang pasti ya. Banyak orang mengkategorikan di kategori tadi. Adalah suatu hal yang wajar. Di era-era tahun itu, era pergerakan nasional dimulai dengan 1928, akhirnya kulminasinya pada 1945. Wajar simbol-simbol tentang Garuda itu ada. Sehingga ada seorang empu yang membabar dengan dapur Garuda. Ketika saya melihat buku dapur, tidak ada buku dapur yang berkaitan dengan Garuda. Yang terkait dengan burung, saya tahu ada burung merak atau kita sebut dengan dapur Mayuro. Tapi Garuda tidak ada. Rasanya saya juga nggak salah kalau sebut ini adalah Garuda. Namun karena bermahkota saya sebut dengan Garuda Kencana. Kalau ada sesuatu pakem dalam satu buku dapur, saya tidak mungkin untuk membuat istilah yang lain. Saya turut mengikuti apa yang telah disetting oleh pendahulu kita. Kita tinggal menyempurnakan. Kalau tidak ada, kita hanya kasih tetenger. Keris ini panjangnya 37,6, luknya 9. Kalau kita bicara filosofi, Garuda lambang keperkasaan, lambang keberanian. Bicara tentang mahkota itu adalah lebih ke arah pimpinan. Bicara tentang yang terkait dengan luk 9 itu adalah luk kasampurnan. Semoga menjadi pemimpin yang gagah perkasa dan berani. Dan selalu senantiasa menjadi pemimpin yang sempurna demi pedaringan kebak untuk mensejahterakan dia dan anggota yang dipimpinnya. Paling tidak secara filosofi gambarannya seperti itu. Pertanyaannya, ketika di buku tidak ada dapur Garuda, kemudian ini ada dapur Garuda, banyak orang mengatakan bahwa oh kalau itu keris baru. Ya terserah, penilaian sah-sah saja. Tapi kalau bicara tentang buku dapur, saya mungkin ingatkan kembali. Buku dapur itu terlahir dari Serat Centini. Serat Centini itu membabar tentang perjalanan dari putra-putri dari Sunan Giri ketika di Surabaya dikalahkan oleh Pangeran Pekik yang merupakan ipar dari Sultan Agung pada era Sultan Agung. Karena dia terusir, dia melakukan suatu perjalanan putra-putrinya
di dalam satu kisah perjalanannya, dia membabar buku Serat Centini, bab 1 sampai dengan 4 itu mengisahkan tentang yang terkait dengan Tosanaji. Namun saat itu hanya digambarkan ada 120 dapur. Akhirnya disempurnakan oleh buku yang barangkali Anda tahu, yaitu bukunya Pak S. Lumintu. Pak Lumintu mencoba mengambil sesuatu gambaran dari sisi era PB9, di mana saat itu ada 314-an kira-kira. Namun akhirnya buku terakhir, buku dapur, dikeluarkan oleh Pangeran Hadiwijoyo, Putra Dalem PB10. Di situ dijelaskan ada 160 dapur keris yang tergambar dan 140 lebih yang tidak tergambar. Berarti sekitar 300 lebih. Kesimpulannya, Serat Centini 120, PB9 214, kemudian menjadi 300 lebih. Bahkan saya jumpai banyak sekali dapur-dapur yang tidak terakomodasi di buku dapur tadi. Saya hanya punya prediksi dapur keris itu lebih dari 600 bilah. Prediksi saya. Mari kita coba lihat keris yang kedua. Oh ya, untuk keris yang pertama. Karena di sini kita bicara review, tidak hanya menonjolkan kerisnya tapi juga pembabarannya. Barangkali buat teman-teman yang pengen mengetahui detail keris Garuda Kencana ini, silahkan lihat websitenya www.jscollectionkerisadi.com. Anda lihat keris bernomor 4789. Anda akan mengetahui detail dari pusaka ini. Mari kita melihat kelangkaan lagi, kelangkaan dari dapur. Sepanjang saya paham tentang keris, saya tidak pernah ketemu keris dengan berdapur kodok atau katak. Yang sangat biasa saya lihat ada gajah, ada singo, ada wanoro, kera, ada sono, anjing. Namun saya tidak pernah melihat ada yang berdapur katak. Atas dasar ini, saya menganggap ini adalah sebuah kelangkaan. Ditambah lagi, si katak ini punya sesuatu pamor. Ada sudut, ada titik atasnya, sudut ke atas, titik ke bawahnya. Kalau kita breakdown, yang bagian atas ini kayak seperti huruf ba ada titiknya, itu kita sebut pamor kinasian. Ya, kalau yang sudut menuju ke atas ada titik bawahnya itu lebih ke arah junjung derajat. Dan keris ini adalah suatu keris dengan panjang 34,3 cm dengan luk 7. Kalau luk 9 bicara tentang kasampurnan, luk 7 bicara kawaskitan. Katak bicara kodok, bicara kesejahteraan, bicara tentang masalah pamornya. Kinasian tentunya agar kita dikasihi sesama. Bisa pimpinan, bisa juga orientasinya ke Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kita. Kalau junjung derajat adalah untuk mengangkat derajat kita. Dari sisi looknya cukup ekstrim. Dan look yang ekstrim seperti ini adalah kita sebut dengan look tangguh pengging. Kalau dilihat dari sisi besinya, mirip sekali dengan besi-besi Mojopahitan. Bicara tentang masalah pengging, pengging itu ada pada era di mana perebutan antara cerita wali Sesi Dijenar dengan Wali Songo, dan pengging lebih dekat dengan yang namanya Sesi Dijenar. Sebenarnya itu pengging gelombang kedua menurut saya. Gelombang pertamanya pengging itu sudah ada sebelum itu, dan saat itu adalah menjadi tanah perdikan dari Mojopahit. Sehingga dia tidak dikuasai oleh Mojopahit, jadi punya suatu otonomi atas daerahnya sendiri.
Sehingga adalah hal yang wajar ketika kita melihat keris-keris bertangguh pengging punya sesuatu besi dan pamor mirip-mirip dengan yang namanya Mojopahit. Mari kita lihat sekali lagi secara seksama kelangkaan dari dapurnya kodok, bicara tentang pamornya, bolak-balik ceples dan sangat presisi. Ini juga tidak ada dalam buku dapur. Lanjut yang yang terkait dengan kodok tadi adalah keris nomor 4747. Keris Garuda tadi adalah 4789, kalau kodok adalah 4747. Dan yang terakhir adalah keris nomor 4770, yaitu dapur babi. Anda akan lihat dengan jelas ini babi, bukan celeng tapi babi. Dengan ngepetnya ekor, inilah dapur babi. Dengan gonjo wilutnya, dengan model besi dan pamorannya, terasa khas ini tangguh-tangguh Mojopahit. Bicara tentang dapur babi bicara tentang masalah kemakmuran. Luk 5 kita bicara tentang kewibawaan. Di sini pamornya adalah Waswutah lambang kesejahteraan. Kembali lagi, ini menjadi semacam satu pusaka yang baru pertama saya jumpai sepanjang saya mengenal dunia Tosanaji. Makanya babi adalah sebagai sesuatu bagian dari perkerisan. Ini merupakan suatu benda seni. Mohon jangan diharamkan, karena ini cuma benda seni. Bicara dengan babi, memungkinkan bahwa itu ada dapur babi. Kalau saya sangat memungkinkan sekali. Bagaimana tidak? Kalau Anda paham seni terakota, pembuatan dari tanah liat, dahulu waktu saya kecil seringkali saya melihat di sana sini ada celengan bentuknya babi. Dan terakota itu adalah seni mulai dari Mojopahit, adalah suatu hal yang wajar. Keris itu adalah ada yang membuat dengan dapur profil babi. Ya cuman kalau sekarang Anda jarang ketemu celengan bermodel babi, adanya dalam bentuk ayam atau dalam bentuk kaleng bulat, yaitu cerita lain. Kalau waktu kecil dulu saya sering melihat itu. Kenapa harus hilang? Ya saya nggak mau jawab, Anda sendiri yang mikirinlah masalah sepele seperti itu. Jadi dari 3 review pusaka ini saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman di sana yang seringkali banyak mengatakan seorang ahli. Sebenarnya di Tosanaji itu tidak ada yang namanya ahli. Apalagi budaya ini dulunya sempat disenengkerkan. Jadi untuk itu, mari kita terus belajar tentang Tosanaji ini agar kita lebih cinta terhadap budaya yang satu ini. Setelah kita memandang dari sisi eksoteri, mari kita lihat secara isoteri. Nah, pusaka ini sebagai benda personal, isoteri itu adalah nilai dalamnya. Di channel ini jelas disebutkan berkali-kali bahwa saya hanya mempercayai dalam satu keris itu isinya cuma doa. Karena dulu sebelum agama definitif yang seperti sekarang itu ada, yang dituakan tuh resi dan empu. Ketika masyarakat punya masalah, datanglah ke empu. Dan empu itu membabarnya dalam bentuk dapur tertentu dan pamor tertentu. Sehingga saya patut duga keras bahwa isi dalam keris itu adalah filosofinya doa. Namun jangan salah, doa itu sifatnya sebagai penyempurna atas tindakan kita. Jangan sampai kita memahari keris untuk punya keris agar tidak bekerja tapi bisa doanya terkabul. Menurut saya itu tidak akan mungkin. Jadi keris isinya doa. Apakah doa dikabulkan atau tidak tergantung ikhtiar kita. Dan juga tergantung yang punya kuasa atas alam semesta ini, yaitu Gusti Kang Murbeng Dumadi. Keris sebagai benda personal. Sehingga cara memilihnya apa? Kalau saya cara memilihnya, carilah yang sreg dengan hati Anda. Karena keris itu sangat personal.
Anda mengatakan baik, teman Anda bukan mengatakan baik. Teman Anda mengatakan yang itu baik, Anda mengatakan tidak mengatakan itu baik. Jadi keris itu baik, persona. Sehingga mana yang serg di hati, menurut saya itu ada ikatan chemistry dengan Anda. Yang menurut Anda bagus itu ada kaitannya chemistry masa lalu dengan Anda. Seandainya kalau Anda tanya pada orang lain tentang keris yang mau Anda mahari, silahkan bertanya secara eksoterinya. Ini barang bener enggak? Barang sepuh enggak? Tangguhnya bener enggak? Ini dan lain sebagainya dan sebagainya. Perkara di antara pilihan itu mana yang Anda pilih, saya sarankan pilih yang pas sesuai dengan hati Anda. Dan keris juga dikenal arti sebuah perjodohan. Jadi perjodohan itu adalah sesuatunya itu harus disesuaikan dengan diri kita. Jagalah keseimbangan kehidupan Anda. Jangan sampai Anda memahari keris akhirnya rumah tangga jadi bermasalah. Tapi juga jangan memahari keris di bawah standar Anda, karena Anda sudah diberikan strata yang lebih bagus. Intinya, pas Anda kepingin sesuatu, pas Anda punya tapi tidak mengorbankan kepentingan keluarga, berarti itu perjodohan Anda di situ. Dan yang terakhir, tinjauan secara esoteri, saya hanya ingin sampaikan keris itu juga terkait dengan kehidupan masa lalu kita. Di dalam pemahaman kehidupan kan ada dua versi. Ada orang yang percaya hidup cuma sekali, ada yang percaya hidup berkali-kali. Terkadang saya bingung menjelaskan bagaimana saya 9 bersaudara, cuma saya yang suka keris, bapak ibu saya juga enggak, kakek saya juga enggak. Tapi saya menganggap bahwa sebagai tubuh fisik, saya punya orang tua dan punya saudara. Tapi di dalam tubuh fisik ini ada jiwa yang independen, yang barangkali jiwaku di masa lalu terkait dengan dunia Tosanaji. Makanya kalau saya melihat Tosanaji, itu nggak karu-karuan. Sama, setiap orang punya hobi yang berbeda-beda. Bagi saya, siapa yang tahu masa lalu, dia akan bisa menebak masa depan. Jadi, janganlah Anda tentang ketika dalam hati itu ada kerentek serg Anda dengan Tosanaji. Ini juga tidak musyrik dan syirik, karena kita di dalamnya adalah cuman hanya benda seni yang berisi doa saja. Namun, saya orangnya kan nggak suka ada suatu perbedaan. Mau Anda percaya hidup sekali atau berkali-kali, mari kita sama-sama lakukan kebaikan sampai akhir. Bagi hidup yang percaya hidup sekali, biarlah kebaikan yang Anda lakukan mengantarkan Anda ke pintu surga. Bagi yang percaya hidup berkali-kali, biarlah kehidupan Anda di kehidupan yang akan lanjut nanti, Anda tidak jauh dari kebaikan tadi. Jadi mau percaya hidup sekali atau berkali-kali, kita tetap harus menjadi baik sampai akhir. Akhirnya saya jadi tertarik di penutup cerita ini, tertarik dengan seorang budayawan ternama. Dia mengatakan, ketika keris sudah kau sengkelitkan di pinggangmu, engkau akan berubah. Engkau akan mirip leluhurmu dan engkau akan dekat dengan asalmu. Dan saya juga berpesan, keris itu jangan hanya sekedar dilihat, tapi lebih dalam tolong dibaca maknanya. Dan keris itu jangan hanya sekedar dianalisa, namun dirasa. Karena bicara tentang Tosanaji adalah masalah permainan rasa diri. Untuk itu, saya selalu mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, sejiwa Tosanaji Nusantara, mari kita terus belajar berkeris. Namun jangan lupa, belajar berkeris tidak untuk menjadikan Anda menjadi ahli, untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta Anda terhadap budaya Tosanaji. Dengan akhirnya memiliki budaya Tosanaji tadi, semoga tidak laku Anda diatur oleh kaidah-kaidah yang luhur yang terkandung dalam Tosanaji tadi. Sehingga
Dengan berkeris, Anda akan bisa menurunkan ego diri Anda. Demikianlah yang bisa saya babar pada kesempatan ini tentang keris sebagai benda seni sekaligus merupakan benda personal. Seperti biasa, kalau Anda lihat itu sebuah kebaikan, silakan pakai. Anda nggak cocok, tinggalkan saja, nggak usah ada perdebatan. Karena ini hanya semacam sharing, saya tidak seorang ahli, tapi hanya seorang pemerhati Tosanaji. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nun, babi. Kodok dengan papor kinasian plus junjung derajat. Garuda Kencono. Sampai ketemu di perjumpaan yang akan datang, saudara-saudaraku sekalian. Nun.